Warganet dikejutkan dengan beredarnya sertifikat vaksin COVID-19 milik Presiden Joko Widodo di dunia maya. Bocornya informasi data pribadi Jokowi berasal dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian form calon Presiden Republik Indonesia untuk pemilu 2019 yang mencantumkan nomor induk kependudukan Jokowi. Setelah nik Jokowi terungkap ke publik, data itu kemudian digunakan warganet untuk mengecek kartu vaksin COVID-19 milik Presiden di aplikasi Peduli Lindungi. Hasil dari pengecekan itu, warganet berhasil menemukan kartu vaksin dosis pertama, dosis kedua, serta form sertifikat vaksin dosis ketiga dan menyebarkannya di media sosial. Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah meminta masyarakat tidak melakukan hal itu. Pasalnya ada ketentuan sanksi pidana jika melakukan hal itu. Ini bukan soal kebocoran nik, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain, ada sanksi pidananya untuk hal seperti itu. Tutur Zudan seperti dikutip Kompas.com hari ini. Dengan beredarnya sertifikat vaksin Presiden di dunia maya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun memastikan pemerintah kini menutup semua data pejabat dalam aplikasi Peduli Lindungi. Nah, memang tidak nyamannya itu banyak, bukan hanya Bapak Presiden saja, ya, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya itu sudah jadi tersebar informasinya keluar, ya. Kita menyadari itu. Nah, sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup. Tapi saya juga menghimbau nih ke teman-teman, dan ini merupakan pendidikan dari kita. Itu intrusif tuh. Itu secara undang-undang ITE tidak boleh. Jadi misalnya saya sebagai bankir, aku bankir tahu kan NIK-nya beliau di mana, tahu alamatnya beliau di mana, tanggal lahir segala macam. Kalau kita sebagai bankir memanfaatkan data beliau, itu secara hukum salah, ya. Mudahnya data sertifikat vaksin ini bocor dibuktikan dengan adanya penangkapan sindikat pembuat kartu vaksin palsu yang biasanya diperjualbelikan melalui media sosial. Polisi menyebut salah seorang pelaku merupakan seorang staf pegawai kelurahan yang dapat mengakses data kependudukan. Pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku memiliki akses ke pikir. Lalu kemudian bekerja sama dengan rekannya untuk menjualnya kepada publik. Mengapa dia memiliki akses data terhadap NIK dan bisa mengakses pikir? Karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kelurahan. Ketentuan pidana penyebaran data pribadi termasuk yang tercantum di sertifikat vaksin ini diatur dalam pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan nomor 24 tahun 2013 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Beberapa hari terakhir, publik dikejutkan dengan dugaan kebocoran data pribadi dari aplikasi e-hack Kementerian Kesehatan. Kali ini publik kembali terkejut dengan bocornya data sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo. Mengapa ini bisa terjadi? Benarkah hal ini karena buruknya pengelolaan penyimpanan data pribadi publik dengan sistem yang tidak memadai? Kita bahas bersama juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, serta pakar keamanan siber Cisrak, Pratama Persada. Bung Fajrul, selamat malam. Bung Pratama, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Kompas TV. Salam sehat. Sehat terus, alhamdulillah. Bung Fajrul, saya mau tanya lebih dulu. Ini masalahnya kan sekarang sudah ketahuan bahwa aplikasi Peduli Lindungi, kalau orang punya nama lengkap, punya nomor induk kependudukan orang lain, kemudian punya nomor teleponnya, dia bisa cek sertifikat vaksinasi milik siapapun. Ini apa yang sudah disampaikan ke kementerian atau lembaga terkait soal ini? Karena Presiden Jokowi saja sertifikat vaksinasinya bisa beredar, bisa dipakai orang jangan-jangan. Apalagi saya begitu yang mungkin secara muka tidak akan sefamiliar Presiden Jokowi. Jangan-jangan sertifikat vaksinasi saya juga bisa diakses orang lain, dipakai untuk ngapa-ngapain. Ya, Sofi, terima kasih. Alhamdulillah sudah ada tindakan cepat dari Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap data-data
dari nama-nama pejabat yang disebutkan beredar di publik. Kemudian yang kedua, terhadap data-data publik yang lain, sudah ada tindakan juga dari Kapolda Kapolda Metro Jaya, tadi sudah disampaikan, pelaku-pelakunya juga sudah yang diduga pelakunya, itu juga sudah dilakukan tindakan. Jadi mudah-mudahan pemerintah dengan berbagai pihak terkait ini bisa segera menangani problem teknis maupun problem administrasi dan problem hukum terkait dengan masalah ini. Jadi kami berusaha meyakinkan kepada publik bahwa pemerintah bertindak segera, cepat, terukur bersama dengan pihak-pihak terkait supaya data-data milik publik ini yang terpenting memang data-data milik publik di mana di dalamnya ada nama-nama pejabat tertentu itu bisa dilindungi oleh pemerintah. Begini, tadi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh polisi dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang ditekankan adalah kalau siapapun yang bisa mengakses data pribadi kemudian menggunakannya untuk hal-hal yang di luar ketentuannya bisa dikenakan pidana. Tapi masalahnya data itu bisa terakses secara luas karena memang dipampangkan secara jelas dan nyata oleh KPU. Siapapun juga kalau misalkan tinggal Google gitu bisa tahu begitu. Nah, ini apakah sudah ada koordinasi misalnya dengan KPU atau lembaga-lembaga lain yang ada kemungkinan menampilkan data-data pribadi ini di tempat yang sangat publik seperti di Google sehingga bisa diakses oleh orang lain? Karena yang namanya orang kan kadang-kadang nggak hanya berpikir jahat ya, kadang-kadang cuma iseng saja mencari-cari, ternyata ketemu di Google. Nah, ini keisengan yang bisa membawa masuk ke dalam penjara kan, ini yang mesti kita ingatkan malam ini. Ya itu dia. Jangan Yang iseng bisa dipenjara, tapi apakah yang lalai kemudian ada hukumannya? Nah, ini yang sedang dikerjakan kan oleh berbagai pihak terkait, tetapi terhadap kebocoran yang ada sudah ditangani dengan cepat oleh Kementerian Kesehatan dan juga pihak kepolisian. Kita percaya bahwa pihak-pihak terkait tentu sedang bekerja keras untuk menyelesaikan problem ini karena ini menyangkut kepercayaan terhadap pemerintah dan yang kedua juga ini menyangkut kelanjutan penanganan COVID-19 karena semua pihak, kita semua memerlukan data-data tersebut dalam penanganan vaksinasi, dalam penanganan COVID-19 seperti yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi apakah sudah ada koordinasi dengan KPU, Bung Fajrul, spesifik soal data presiden ini? Tentu kita meyakini bahwa pihak-pihak terkait siapapun yang berhubungan dari mana kebocoran data ini, kemudian bagaimana terjadinya, siapa kemudian pelakunya, bahkan pelakunya juga di wilayah hilir tadi sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Tetapi itu bukan terkait dengan nama-nama dari pejabat yang disebutkan sebelumnya. Oke, hilir ditangani fine, tapi hulu juga masyarakat kami juga berharap ada penanganannya juga. Hulunya jelas ya, hulunya ini kan tidak ditangani secara tidak ditangani secara represif. Di hulunya ini kan pemerintah sudah menyadari bahwa digital literasi kita ini sangat rendah. Nah, dari 2020 sampai 2024 program digital literacy untuk 50 juta orang ini digalakkan oleh pemerintah melalui Kominfo. Itu digital skill, digital security, digital values, digital etik itu dikembangkan. Dan harapannya dari 50 juta, 250 juta orang akan menjadi sadar bahwa problem di dunia digital ini cukup kompleks dan itu kalau ada pelanggaran bisa berakibat hukum. Seperti yang disebutkan tadi. Digital literasi memang tujuannya adalah mengingatkan masyarakat apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan terkait dengan data pribadi. Nah, apakah kalau kemudian kebocoran data itu banyak terjadi oleh lembaga-lembaga negara, apakah artinya digital literasi lembaga negara sebenarnya sudah prima? Kebocoran ini memang memperlihatkan ada beberapa kelemahan dan mudah-mudahan kelemahan ini tentu bisa menjadi bagian dari upaya perbaikan di dalam sistem kita. Oke. Bung Pratama, saya mau minta pendapat Anda. Ini kemarin kita dibikin deg-degan dengan aplikasi e-hack. Pemerintah sendiri yang minta kita mengunduh aplikasi itu menggunakannya. Lalu tidak berselang lama pemerintah sendiri yang minta untuk dihapus.
sekarang sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi bisa beredar luas? Saya minta tanggapan Anda. Jadi begini Mbak Sofi, saya pikir dalam hal ini Pak Presiden Jokowi menjadi korban ya. Korban dari data yang sudah terlalu banyak beredar di internet. Sekarang coba aja gitu, siapapun sekarang nonton acara ini, cari Google, cari keywordnya KTP Joko Widodo. Itu ketemu lengkap nomor KTP-nya Pak Joko Widodo. Nggak perlu kita harus tanya ke KPU, nggak harus tanya kemana-mana. Itu ada lengkap. Gitu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya karena bocor gitu. Sudah terlalu parah kebocoran data yang ada di Indonesia. Ingat dulu ada Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BPJS Kesehatan, BRI Life, kemarin ada Dukcapil, sekarang ada e-hack gitu. Nah, ini menurut saya harus segera dibenahi. Kenapa? Karena data yang sudah bocor itu tidak bisa kita tarik lagi. Yang mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat. Sekarang kan banyak nih penipuan, masyarakat kena penipuan, tiba-tiba ditagih debt collector karena datanya dipakai orang, kemudian akun rekeningnya dibobol gara-gara data pribadinya tersebar di internet begitu. Nah, menurut saya ini perlu diluruskan. Tadi konferensi pers saya juga melihat gitu, Menkes dengan Pak Kapolda bisa menangkap 2 orang pemalsu sertifikat vaksin yang dia memalsukan sekitar 93 vaksin. Tapi bukan itu masalahnya. Kalau itu tugas polisi gampang, ketahuan, gampang menangkapnya. Ini ada 1,3 juta loh data e-hack yang bocor. Walaupun Kemenkes, Kominfo, BSSN membantah. Tapi saya bilang ini datanya bocor. Kenapa? Karena sudah ketahuan jumlahnya 2 GB, ada 1,3 juta data pribadi masyarakat yang bocor di situ, begitu. Lengkap isinya, sampai detail KTP, kemudian paspor dan lain-lain, detail sekali isi datanya. Oke. Artinya apa? Ini bocor yang sudah agak parah gitu. Dan ini kadang-kadang dianggap remeh oleh pemerintah. Ini mohon maaf nih Pak Fajrul nih gitu. Banyak pembantu presiden yang menganggap ini menganggap ini remeh gitu. Dianggapnya bahwa itu adalah data-data lama gitu. Karena data baru sekarang di aplikasi Peduli Lindungi. Padahal data-data itu adalah data-data yang valid masyarakat Indonesia begitu. Nggak ada data lama, data baru itu nggak ada. Gitu, Mbak Sofi. Ini terus terang gara-gara kejadian sertifikat vaksinasi Pak Jokowi beredar, saya baru tahu, baru benar-benar sadar. Karena selama ini saya mengakses aplikasi Peduli Lindungi ya hanya untuk kepentingan saya pribadi. Dengan data-data saya pribadi untuk misalkan saya mau naik MRT misalnya. Atau saya ingin hendak beraktivitas di tempat yang publik, di tempat umum begitu. Tapi belum pernah saya iseng-iseng mencoba menggunakan data-data orang lain. Baru kali ini saya menyadari bahwa Peduli Lindungi itu asalkan saya punya nama lengkap seseorang, nomor NIK seseorang, nomor telepon seseorang, cukup untuk mengakses sertifikat vaksinasinya. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Begini, kita nggak bisa semata-mata menyalahkan masyarakat gitu. Karena ketika masyarakat mencoba memasukkan NIK begitu ya, kemudian keluar datanya, harusnya diberi batasan. Aplikasi Peduli Lindungi itu harusnya membuat batasan. Misalnya ketika registrasi mau vaksin, ditulis di situ nomor handphonenya. Jadi orang tidak akan bisa mengakses vaksin kartu vaksin lain kalau bukan melalui handphone yang terdaftar itu. Oke. Harusnya kayak gitu dong. Sehingga nomor handphone itu hanya bisa untuk mengakses sertifikat vaksin yang menjadi tanggung jawab pemilik nomor handphone itu. Kalau sekarang kan tidak, dibuka lebar-lebar. Nah, ketika dibuka lebar-lebar, bikin sistemnya ternyata nggak terlalu bagus, begitu ada masalah yang disalahin masyarakat. Ya jangan kayak gitu. Harusnya yang pertama kali bermasalah itu adalah si pembuat platformnya. Anda harus buat platform yang anti fraud, yang nggak bisa disalahgunakan gitu dong, yang benar. Sehingga masyarakat gitu tidak bisa menyalahgunakan sistem yang Anda buat. Itu awalnya konsep yang benar itu. Oke, hari gitu, ini Mbak, yang juga cukup membuat buah bibir di kalangan warga net begitu adalah ketika Pak Joni Plate ditanya mengenai kebocoran ini dan sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo, kemudian dilempar ke Kementerian Kesehatan. Pak Menkes, ya. Apakah ini sebenarnya sudah ada koordinasi akan dijawab oleh Bung Fajrul sesaat lagi? Kita jeda sejenak dulu saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.